Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, kembali lagi di podcast Andun Berkabar KPU Provinsi Bengkulu. Karena setiap suara itu bermakna. Teman pemilih, pada kesempatan kali ini saya, Arastriana Putri, akan memandu bincang-bincang kita pada podcast hari ini. Tentunya pada kesempatan kali ini juga di studio kita sudah kedatangan narasumber yang sangat istimewa dan pastinya kompeten. Beliau merupakan akademisi dan juga merupakan dosen FISIP dari Universitas Bengkulu. Mungkin langsung saja saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini. Narasumber kita pada hari ini yaitu Ibu Dr. Yuni Lisia MSI. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam Mbak Aras. Hai Ibu, bagaimana nih Bu kabarnya hari ini Bu? Oh, baik ya. Baik, alhamdulillah ya Bu, baik. Ibu, sebelum kita melanjutkan podcast kita, bincang-bincang hangat kita nih Bu, Iya. sehubungan dengan tema kita pada hari ini yaitu berkaitan dengan strategi meningkatkan partisipasi pemilih di Provinsi Bengkulu, dilihat dari sudut pandang sosial dan politik. Tapi sebelum itu mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri dulu nih Bu kepada teman-teman pemilih. Oh iya. Oke, baiklah Mbak Aras, terima kasih ya semua tim daripada KPU Provinsi Bengkulu yang berkenan meminta kepada saya dan percaya sebagai narasumber dan tamu di podcast ini. Baiklah, tadi kan Mbak Aras sudah memperkenalkan saya ya. Iya, secara singkat tapi tadi Bu. Saya dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu. Kemudian saya memang banyak ketertarikan dalam aspek-aspek demokrasi, karena demokrasi itu adalah salah satu bentuk yang ada di Indonesia, bahwa sistem negara kita adalah demokrasi. Betul, lalu salah satu pilar bahwa kita demokrasi adalah adanya proses pemilihan umum gitu. Saya juga ikut tertarik dan saya sudah lama juga menjadi partisipan dalam institusi KPU, terutama di Provinsi Bengkulu, mau juga ikut juga kegiatan-kegiatan nasional di Jakarta yang berkaitan dengan pemilihan umum. Jadi sudah lama ini ya Bu berkecimpung ya, juga. Saya udah 15 tahun lebih ya. Oh, sudah 15 tahun ya Bu ya? Iya, ada 15 tahun. Terutama yang berkaitan dengan pemilihan anggota KPU ya. Oh. Kan pernah juga menganalisis masalah evaluasi bagaimana anggota KPU ke depan. Oh gitu ya Bu. Jadi memang sudah lama ini ya berhubungan baik dengan KPU. Baik Ibu. Nah ini kita langsung saja masuk ke bincang-bincang hangat kita ya Bu ya. Kan seperti yang kita ketahui nih Bu, kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah melaksanakan pesta demokrasi. Nah, sekarang kan pasca pesta demokrasi yang sudah kita lakukan, ini Aras mau nanya nih sama Ibu nih. Menurut pandangan Ibu selaku akademisi nih Bu, faktor sosial politik apa nih yang paling dominan, yang sangat mempengaruhi baik itu dari penghambatan ataupun dapat mendorong partisipasi masyarakat, terkhususnya pemilih pemula atau pemilih muda nih Bu, dan juga masyarakat di Provinsi Bengkulu. Baik, makasih ya Mbak Aras. Sebelum saya menjelaskan apa yang Mbak Aras tanyakan, tentu saya akan menjelaskan dulu apa itu partisipasi politik ya. Boleh, Jadi Bu. Partisipasi politik itu adalah keikutsertaan anggota masyarakat dalam proses pemilihan kepemimpinan dan kebijakan publik. Jadi masyarakat di sini dia sebagai aktor untuk menentukan siapa pemimpin di setiap tingkatan yang ada di Indonesia, baik itu di tingkatan kabupaten, provinsi maupun pusat ya, nasional RI sendiri. Jadi masyarakat itu penentu untuk menentukan bagaimana kualitas pemimpin Indonesia dalam berbagai tingkat itu akan ke depan. Karena kalau pemimpin yang baik itu dengan sendirinya bagaimana kita mengajak masyarakat itu untuk terlibat supaya kehidupannya menjadi sejahtera. Karena pemimpin itu adalah leader yang mengambil keputusan bagaimana dia membawa masyarakat ke depan. Nah, itu dimulai dengan salah satunya proses pemilihan itu sendiri ya Pak, Ibu ya? Gitu.
Memang di Indonesia itu hambatannya banyak, baik dikaji dari segi sosial maupun dari segi politik. Tapi saya coba melihat tuh hambatan secara global ya, secara umum dulu. Karena Indonesia itu kan adalah negara yang berkepulauan dan luas, iya. Gitu. Dan itu dikategorikan 3 ya kelompoknya, 3T. Yang terdepan, ya, terluar, kepulauan, lalu juga ada yang tertinggal. Betul, nah, kondisi-kondisi ini tentu mempengaruhi, menjadikan hambatan bagaimana masyarakat itu memahami pentingnya pemilu, kemudian bagaimana dia menjadikan suatu komitmen di dalam diri dia mensukseskan pelaksanaan pemilu. Itu tidak sama pemahamannya. Jadi masyarakat itu tidak merasa bahwa pemilu itu adalah suatu hal yang penting, nggak penting gitu. Jadi mereka pemilu itu hanya ikut-ikutan. Kalau orang yang sudah dewasa itu malu kalau nggak memilih dan tidak merasa bahwa itu haknya, tapi itu masalah kewajibannya saja. Jadi belum merasa itu sebagai hak ya, Bu? Haknya, jadi dia belum merasa karena keterbatasan pemahaman itu. Masyarakat Indonesia kan tingkat pendidikannya masih banyak yang rendah. Tapi untuk di kota mungkin lebih mudah lah mensosialisasikan tentang partisipasi politik. Makanya yang kadang-kadang yang golput, ini belum ke pemilih pemula ya. Golput itu mungkin kalau kita mau kaji teliti betul, mungkin masyarakat yang ada di pedalaman. Karena masyarakat di pedalaman itu dia tinggal di pedalaman, tapi usahanya di luar desanya itu. Ketika ada pemilihan umum dia nggak bisa pulang, jauh, ongkosnya nggak cukup. Gitu. Orang kota Bengkulu, kemudian dia berkebunnya di Kepayan di pelosok jauh sekali, atau di Seluma jauh sekali, di Curug masuk ke dalam. Jadi ketika pemilu dia nggak bisa pulang, itu banyak. Hasil riset juga menunjukkan seperti itu. Kemarin saya riset di akhir tahun 2024. Nah, khusus untuk masyarakat pemilih pemula itu kan cukup banyak ya. Berapa persen sih pemilih pemula kita di Kota Bengkulu, di Provinsi Bengkulu adanya? Nah, kalau untuk itu nanti coba kita lihat lagi ya, Bu. Cukup banyak ya, karena pemilih pemula itu mulai dari 17 tahun ya. Sudah memiliki KTP ya, Bu. Ya, jadi dia masuk ke remaja. Iya, masuk mulai remaja akhir, lalu kemudian masuk dewasa awal, karena 21 ya, 21 dewasa awal gitu. Nah, mereka ini kan belum merasa bahwa keterlibatan dia dalam memilih itu memberikan kontribusi yang besar untuk kesuksesan kesuksesan Indonesia ke depan yang dipimpin oleh pemimpin yang tentunya mereka pilih, yang mereka pilih dari setiap level itu belum merasa, karena masyarakat pemilih pemula itu merasa mulai dari kecil ya, dia terutama ini yang pendidikannya tidak sekolah, ada putus sekolah, menurut dia mulai dia SD sampai SMA sampai kuliah di daerahnya itu tidak ada kemajuan, gitu-gitu aja. Bahkan uang belanja kalau 5.000 dari orang tua tetap 5.000 aja ya, Bu. Terus siapapun itu pemimpinnya. Fasilitas jalan juga kayak gitu. Ya, betul, fasilitas sekolah juga kayak gitu. Jadi dia nggak merasa. Jadi siapapun yang memimpin, menurut dia ya tetap seperti itu. Makanya salah satu hambatan dia enggan untuk memilih. Enggan. Hambatan yang pertama itu ya dari segi geografis, kemudian dari segi bagaimana kandidat berkomitmen setelah dia menang, terpilih lagi itu terhadap daerah-daerah yang menjadi pendukung, masyarakat yang menjadi pendukung, aktor utama menjadi pendukung kandidat itu untuk duduk jadi sebagai pemimpin. Mungkin selain itu juga edukasi ya, Bu, yang diperlukan oleh teman-teman pemilih kita. Makanya untuk itu pemilih pemula itu harus ada edukasi ya. Edukasinya bisa dilakukan oleh pihak KPU sendiri, selaku penyelenggara nih, selaku penyelenggara, atau KPU nanti bekerjasama dengan pendidikan sekolah supaya anak-anak, terutama SMA nih ya, jadi mulai dari pendidikan sekolahnya diinsertkan bahwa ada mata pelajaran tentang
demokrasi. Oh, demokrasi. Demokrasi. Lebih ke demokrasi. Demokrasi nanti mungkin yang menjadi gurunya ya orang KPU, mungkin orang KPU lebih santai menjelaskannya, lebih luas gitu kan, karena sudah memahami berbagai hal yang berkaitan dengan pemilih pemula. Nah, pemilih pemula yang aktif berorganisasi itu nggak sulit mengajaknya untuk memilih, karena dia juga sebagai pionir sebenarnya untuk bisa mengajak pemilih pemula lain untuk aktif yang tadinya pasif menjadi aktor aktif gitu. Jadi mengerti juga tentang proses pemilihan, karena kalau di lingkungan kampus sendiri itu kan pemilihan juga udah banyak pemilihan ya Bu sebenarnya di dalam lingkungan kampus itu sendiri ya Bu ya. Kalau di kampus misalnya mereka kuliah kan memang sudah ada mata pelajaran ya demokrasi, kita mengenal sistem politik Indonesia. Betul. Jadi dengan seperti itu dia untuk yang kalau udah perguruan tinggi kan dia udah masuk dewasa awal ya. Jadi dia udah mudah untuk kita push untuk memilih. Jadi hambatan yang paling besar itu walaupun pemilih untuk daerah terdepan, iya, betul, Ibu. terluar tuh kepulauan ya. Kepulauan ya. Kemudian tertinggal. Kondisinya kayak gitu. Jadi ya harus diajak lah, mungkin nanti partai juga diajak loh terlibat. Partai itu misalnya men-schedule kapan dia melakukan pendidikan politik bagi pemilih pemula gitu. Jadi partai, baik itu partai ataupun kita selaku penyelenggara ya, Bu, ya, gitu ya, dituntut untuk memberikan edukasi juga kepada teman-teman pemilih ini ya, Bu, ya. Karena di zaman digital kan banyak yang hoax kan. Iya betul itu Ibu. Itu nanti ada pertanyaan mengenai menghoax ini Bu. Jadi faktor-faktor itu selain dari letak geografis kita itu juga memerlukan edukasi lagi ya Bu ya, untuk sebagai faktor-faktor yang menghambat dari tingkat partisipasi pemilih itu sendiri. Nah Ibu, dalam pemilihan sebelumnya ini dalam pesta demokrasi kita kan memilih pemimpin itu tentunya melihat latar belakangnya dulu nih Bu. Siapa sih ini yang calon yang bakal kita pilih ini gitu kan Bu ya. Nah berdasarkan pemilihan yang sudah kita laksanakan sebelumnya ini Bu, kira-kira seberapa besar nih Bu kualitas calon latar belakang kualitas calon pemimpin yang akan kita pilih ini tadi dan relevansi isu lokalnya terhadap tingkat partisipasi pemilih itu Bu? Ya, kandidat ya. Iya. Kandidat itu kan memang bervariasi ya. Betul Ibu. Jadi kandidat itu biasanya dia menang di daerah di mana dia tinggal kan? Iya ya, betul itu. Kan? Suara terbanyak pasti di daerah dia tinggal. Tapi kalau ada juga mereka itu di daerah tempat dia tinggal juga nggak menang suaranya. Kalau dia nggak menang, kayaknya ada sesuatu lah, gitu ya. Masyarakat itu tidak semua masyarakat itu mengenal kandidat, betul, ya kan? Kadang-kadang kandidat tuh dia orang Bengkulu, tapi dia nggak tinggal di Bengkulu, cuman dia sukses di daerah lain. Betul, lalu dia mencoba memperkenalkan dirinya secara bertahap dengan berbagai kegiatan untuk menarik kepercayaan masyarakat kepada kandidat. Kalau persoalan kualitas kandidat tentunya KPU dong yang punya kualifikasi menentukan syarat siapa itu kandidat. Untuk bisa maju sebagai calon kandidat. Kalau kita masyarakat tentu nggak bisa ya, paling kita diminta untuk memberikan pendapat publik ya, pendapat publik bahwa si anu gini-gini dan itu ada caranya juga. Tapi untuk membatalkan semua kayaknya ada di pihak penyelenggara. Iya, itu ada regulasinya. Ada regulasinya gitu. Jadi kandidat. Nah, masyarakat itu mengenal kandidat. Ada yang kena sebagian tinggal di situ. Ada juga karena rumpunnya luas, besar. Iya, Ibu. Bisa juga dia mengenal kandidat itu dari aktivitasnya. Bisa juga dia mengenal kandidat itu dari media. Kayak gitu. Jadi peran media juga ada ya Bu? Iya. Jadi kalau masyarakat tuh yang jauh-jauh biasanya dari televisi ya. Karena kayaknya televisi itu sudah hampir menjangkau di seluruh lapisan
masyarakat yang ada di Indonesia, dimanapun dia berada, kayaknya sudah tercapai. Jadi mereka itu mengenal kandidat dari media. Dari media. Iya, betul, lalu dari tokoh-tokoh masyarakat, misalnya kalau tokoh masyarakat ya siapa yang menggerakkannya itu juga menentukan kelancaran bagaimana kandidat itu bisa diterima oleh masyarakat. Siapa di belakang kandidat calon itu. Iya. Kepala daerah. Mulai dari di desa, tokoh agama kah, atau tokoh adat, tokoh masyarakat, imam, itu menentukan. Jadi sasaran utama kalau kandidat untuk menunjukkan siapa dirinya, kemudian mengajak masyarakat untuk datang ke TPS, berpartisipasi, bukan hanya untuk nyoblos ya, tapi sebelumnya dia udah datang, dia mengajak teman-teman untuk memilih siapa. Dan mensosialisasikan mungkin ya Bu, gitu. Mengenai calon-calon yang sudah dicalonkan ini tadi ya Ibu ya. Jadi latar belakang calon pemimpin dan isu lokal ini sangat berpengaruh terhadap partisipasi tentunya ya Bu. Iya. Karena mereka tuh kan partisipasi yang paling banyak itu selain kualitas kandidat, kemudian siapa yang mendorong, lalu pertemanan, misalnya saya berteman sama Mbak Aras, Ibu. Mbak Aras punya saudara bawa calon ikut ngomong sama saya, mungkin saya bisa ikut. Jadi yang saya bilang tadi keluarganya rumpunnya luas, jejaringannya juga luas, juga bisa kayak gitu. Itu juga mempengaruhi tingkat partisipasi juga ya Bu ya. Cuman pengalaman kita juga ada juga yang nggak seperti itu, tapi dia cepet menarik perhatian masyarakat ya. Kita bisa lihat misalnya bupati di daerah mana yang pada prinsipnya dia selama ini enggak itu, tapi dia bisa karena dia cepat beradaptasi, kemudian memahami apa yang dibutuhkan masyarakat, cepat melibatkan masyarakat, berjaringan kepada siapa mereka harus berhubungan, lalu dia memegang pendekatan kelompok mana yang kuat, ya itulah yang dilakukannya. Memang lebih ekstra ketimbang orang yang sudah lama di sana, berarti dia mengimpeskan ke diri dia sudah lama, menunjukkan bahwa saya ini gini loh, berkualitas, sudah bersosialisasi sama kalian, sudah membantu kalian, sudah berbagai kegiatan saya bantu, itu kadang ya sudah lama kita investasikan. Ya. Ada juga yang nggak lama, bisa juga ya Bu, bisa naik gitu bisa ya. Naik gitu. Tapi dia kayaknya dengan waktu yang sesingkat-singkatnya dia harus mempush ya, mendorong secepat mungkin dengan strategi tertentu. Oke Bu, nah terkait itu tadi kan ada yang namanya digitalisasi tadi kan ya Bu, yang sudah Ibu bilang tadi kalau untuk bersosialisasi memerlukan media yang gitu-gitu. Nah terkadang juga dalam penyelenggaraan kemarin itu kita sebagai lembaga KPU juga seringkali memberikan edukasi, sosialisasi kepada teman-teman pemilih ini Bu. Nah tetapi seringkali terbentur dengan berita-berita hoaks. Ini yang seperti Ibu bahas sebelumnya tadi. Berita hoaks dan juga political distrust ini Bu. Nah, kalau menurut Ibu strategi edukasi politik seperti apa nih Bu yang dapat diterapkan oleh penyelenggara nih? Dalam hal ini KPU untuk melawan disinformasi dan juga meningkatkan literasi politik secara efektif. Iya, pertama KPU sebagai penyelenggara itu harus menjadi kepercayaan dalam masyarakat. Menjaga kepercayaan masyarakat. Jadi masyarakat tuh percaya loh sama KPU gitu ya. Nah itu yang pertama. Lalu KPU juga memperbaiki lah sarana dan prasarananya, sarana dan prasarana dalam proses itu. Baik mulai pengiriman logistik sampai peran KPU ada 12 itu ya. Nah itu dibenahi satu persatu gitu. Bagaimana itu bisa dilakukan dengan baik. Lalu masyarakat itu yakin bahwa segala sesuatu yang dilakukan itu berdasarkan objektivitas, ya, bukan berdasarkan transaksional. Transaksional itu, you kasih apa, saya dapat apa, nah, gitu ya. Jadi harus mulai membuang budaya yang namanya budaya patronase. Patronase itu artinya siapa yang kuat, siapa yang mempengaruhi, itulah yang diurus
diutamakan gitu. Itu mulai apa ya? Kayaknya harus diperhatikan juga gitu. Kemudian bagaimana KPU juga sudah ada ya kegiatan-kegiatan bahwa money politik ya, Bu? money politik sudah kayaknya harus ditingkatkan lagi. Lalu bagaimana kita menempatkan perpanjangan tangan KPU, biasanya ada apa di desa? Badan ad hoc itu, badan ad hoc yang kita bentuk untuk membantu. Kemudian mungkin di situ didirikan selain badan ad hoc, didirikan suatu organisasi yang sifatnya apa ya, memberikan literasi ya kepada penduduk. Edukasi gitu ya, kepada bukan hanya sekedar penyelenggara gitu yang dilakukan oleh pihak penyelenggara. KPU RI. Ini menarik sekali pembahasan kita berkaitan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat ini ya, Bu, mengingat banyak sekali tadi faktor-faktor penghambat. Tapi Ibu mungkin untuk segmen 1 ini kita skip dulu nih, Bu, sebelum lanjut ke segmen 2. Teman pemilih masih penasaran dengan apa saja yang akan kita bahas? Untuk itu tetap terus ya di podcast Andun Berkabar KPU Provinsi Bengkulu, dan jangan lupa teman pemilih untuk mendukung channel YouTube KPU Provinsi Bengkulu dengan cara like dan komen serta mensubscribe channel YouTube KPU Provinsi Bengkulu. Sekian dulu teman pemilih. Baik teman pemilih, kembali lagi kita di podcast Andun Berkabar, karena setiap suara itu bermakna. Masih bersama narasumber kita, Ibu Dr. Yunisia ya Ibu, maaf Ibu MSI. Ibu, udah banyak nih yang kita bahas di segmen 1, baik itu dari kita mengetahui faktor-faktor pendorong dan penghambat tadi itu ya Bu ya. Terus juga bagaimana isu lokal dan bagaimana latar belakang calon pemimpin itu berdampak terhadap partisipasi pemilu, dan juga tadi sudah membahas berita-berita hoax tadi itu gimana sih cara penanganannya. Nah dari sini Bu masih terkait dengan digitalisasi yang sekarang masih bersifat sangat masif ini Bu. Nah bagaimana Ibu menilai efektivitas penggunaan platform media. Sekarang kan ditambah lagi sekarang ini baru nih Bu, podcast KPU Provinsi Bengkulu ini baru tayang beberapa episode ini. Mungkin ini episode yang ketiga mengundang Ibu. Nah ini bagaimana di pandangan Ibu tentang bentuk digitalisasi ini? Jadi digitalisasi itu adalah suatu alat ya yang kita gunakan untuk mempermudah tujuan daripada KPU menyelenggarakan dalam proses pemilihan umum itu. Untuk mensosialisasikan ya Bu ya. Itu kan namanya digitalisasi itu artinya kan tidak ada batas ya. Jadi betul. Semuanya orang bisa memahami itu, tidak ada lagi ruang yang membatasi. Dengan digitalisasi itu kan adalah salah satu bentuk globalisasi kan, bahwa informasi-informasi yang disampaikan itu tidak ada terbatas lagi. Cuman ada kendalanya, digitalisasi itu belum terjangkau di seluruh pelosok wilayah Indonesia. Tapi dengan berbagai cara kayaknya masyarakat di desa-desa itu mereka beli sendiri WiFi-nya. Ada WiFi ya Bu? WiFi dia bisa beli sendiri sehingga mereka bisa mengakses berita-berita melalui digital, gitu. Digitalisasi itu. Cuman KPU itu saya sudah melihat ya bahwa kayaknya harus ada kontrol, kendali, mengevaluasi berita-berita yang hoax. Masyarakat kita tuh kan cepat sekali terperdaya oleh berita-berita yang tidak benar, kemudian terstigma di dalam dia percaya sehingga mempengaruhi nanti perilaku pemilihnya. Itu digitalisasi kayaknya tetap dipakai karena hampir seluruh wilayah Indonesia itu sudah menggunakan digitalisasi. Saya melihat di daerah tertinggal itu sudah dibangun juga kemarin di Ulu Talo di daerah Banyu apa gitu ya, itu untuk di daerah rumah itu ya Bu ya? Iya, jadi itu udah dibangun juga, sudah dibangun apa itu? Tiang tower gitu, sudah dibangun tower juga supaya menjangkau wilayah itu. Jadi nanti KPU itu bekerja sama dengan mungkin Telkom, Indosat ya, dan banyak lagi kan institusi-institusi yang sifatnya memfasilitasi
digitalisasi gitu. Jadi dibangunlah di daerah-daerah mana yang sehingga itu bisa terjangkau dengan baik. Karena pesan-pesan pemilu harus sampai kepada masyarakat kita Dimanapun berada itu ya dimanapun Bu. berada. Jadi kita harus misalkan mengaktifkan kampung demokrasi di desa-desa yang strategis. Iya. Ya, itu pakai digitalisasi dengan konsep apa itu? Andun berkabar. Iya. Itu Saling andun mengandung untuk berkabur bagus berkabar. loh itunya. Namanya ini ya, Filosofinya Pak. bagus gitu, andun berkabar. Saya juga baru tahu gitu. Heeh. Jadi itu disebut andun. Oh, kalau di desa-desa yang strategis tuh ada andun berkabar, ada digitalisasi. Masyarakat ngomong, oh ini punyanya KPU untuk memberikan salah satu pendidikan, walaupun edukasi, tempat media, publik untuk dia berdiskusi tentang politik, kekuatan-kekuatan mereka, bagaimana mereka berpartisipasi gitu. Bisa melalui andun berkabar dengan menggunakan digitalisasi gitu ya Bu ya. Nah, kalau untuk bahasa-bahasa komunikasinya ini Bu, kan rentan sekali nih KPU itu dengan ya terserempet dikit salah ya gitu ya bahasanya ya Bu. Bahasa-bahasa yang digunakan itu seringkali dianggap salah. Nah itu ada nggak sih Bu bentuk bahasa komunikasi politiknya ini yang seperti apa yang mungkin Ibu dapat memberikan saran agar pesan kepemiluan ini tadi itu sampai kepada teman pemilih kita ini Bu. Jadi komunikasi itu kan pesan atau ide yang disampaikan ya. Jadi memang pesan dan ide disampaikan itu tidak bisa general sama. Karena masyarakat kita sebagai aktor pemilih itu kan tidak sama kapasitasnya. Jadi memang harus dipilah-pilah. Kalau memang ada bahasa-bahasa yang semua orang bisa nerima, ya lebih harus dikemas bahasanya. Nah, ini untuk semua orang. Tapi kalau untuk daerah-daerah yang jauh itu harus lugas bahasanya. Jangan sampai bahasanya itu berhimpitan, mendua artinya. Iya. Nah, gitu ya. Seringkali diartikan ganda. Diartikan gitu ya, ganda. Jangan mendua, ya lugas aja. Gitu yang kira-kira yang mereka pahami, karena masyarakat di sana itu apalagi kelompok-kelompok mak-mak ya katanya itu di masyarakat kita ada yang bisa, ada yang nggak bisa memahami bahasa yang terlalu tinggi maknanya. Jadi kalau bahasa gaulnya anak muda sekarang to the point aja gitu to the point aja gitu ya, yang tidak mendua, tidak mengganda maknanya gitu. Jadi seperti itu ya Bu, untuk bahasa dan juga bentuk digitalisasi ini saya rasa sudah cukup baik. Sudah cukup bagus ya. Nah Ibu, selain tadi kan ini kita membahas digitalisasi di KPU, terus KPU selaku penyelenggara. Nah kalau di lain sisi nih Bu, selain KPU, menurut Ibu lembaga-lembaga mana lagi yang harus ikut terlibat nih Bu dalam kita untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kita? Ya, jadi lembaga-lembaga itu pertama ada organisasi-organisasi di dalam masyarakat ya, bisa organisasi pemuda, bisa organisasi kelompok tani, bisa juga organisasi yang berbasiskan ekonomi, bisa organisasi yang berbasiskan politik, itu bisa kita capai. Dan organisasi-organisasi dalam masyarakat itu kan banyak sekali ya. Nah, memang mestinya di dalam daerah-daerah tertentu, apalagi yang sangat rawan penyimpangan, itu sebaiknya ada namanya itu kampung andun berkabar. Perpanjangan tangan dari KPU. Perpanjangan tangan dari KPU. Biar dia merasakan dekat ya. Dia merasa memiliki bahwa KPU itu adalah pihak penyelenggara yang memperjuangkan nasib rakyatnya, yang mengutamakan bagaimana kesejahteraan rakyatnya ke depan. KPU lah yang menjadi benteng utamanya. Itu harus dibangun. Kalau di kota-kota kayaknya lebih cepat ya memahami itu ya. Iya. Nah kita itu kan 60% penduduk ada di pedesaan. Pedesaan betul ya Bu. Gitu. Jadi gitu ya Bu, organisasi-organisasi lain ya, organisasi harus dilibatkan tuh. Terus itu ya tokoh-tokoh, kita sasar tokoh-tokoh yang berpengaruh ya, saya bilang bisa tokoh agama, bisa tokoh adat, bisa juga imam. Kalau di sini siapa tokoh-tokoh yang bisa mempengaruhi orang lain. Jadi kalau dia ngomong itu bisa banyak mempengaruhi orang lain, dan dia mempunyai dipercaya sama satuan-satuan masyarakat itu, individu ya,
bahwa yang bersangkutan bisa mempengaruhi dan bisa mengajak orang banyak. Itu jadi orang yang dipercaya yang itu juga dipercaya, salah satu pendorong ya pendorong untuk mereka untuk bisa memilih. Jadi gitu. tingkat partisipasi kita Iya, tentunya pastinya nantinya akan iya. lebih tinggi ya, Bu. Lalu bagaimana pemilihan umum itu sifatnya inklusi ya. Inklusi itu semua elemen memilih, Iya. termasuk Iya. lansia, Iya, Ibu. termasuk disabilitas itu bisa memilih bagaimana nanti KPU menyiapkan sarana dan prasarana untuk itu. Ya. Jadi tetap memperhatikan beberapa faktor juga tentunya, Iya, Ibu. gitu. Baik, Ibu. Nah, kalau dari kajian akademis ini, Bu, apa rekomendasi kebijakan strategis yang paling diperlukan nih oleh KPU untuk menjamin keberlanjutan peningkatan partisipasi pemilih ini? Memang untuk kebijakan itu kan sisinya banyak ya. Jadi KPU tuh selain dia melaksanakan perannya yang mulai dari proses pemilih mulai dari awal sampai terakhir itu, setiap unit-unitnya dia harus bekerja sama dengan beberapa hal. KPU juga harus bekerja sama dengan Bawaslu tuh udah pasti ya, Iya, pasti gitu. Karena kita lembaga penyelenggara ini. Lalu bagaimana, misalnya contohnya satu aja, bagaimana ketika logistik itu aman, kemudian tidak hilang, tidak tidak digandakan, tidak lebih dan tidak kurang. Tidak lebih tidak kurang. Itu kan ada orang yang di wilayah tertentu yang bisa dipercaya. Lalu bagaimana nanti kartu suara itu aman, tidak dilarikan, tidak ditambah, itu kan juga harus tidak tercoblos dulu gitu ya. Jadi memang dia bermitra kepada pihak-pihak yang terkait dalam proses penyelenggaraan pemilu itu. Jadi itu ya kebijakan strategisnya mungkin lebih memastikan lagi jalannya pemilihan seperti distribusi logistik itu benar-benar tersalurkan dan tersampaikan ya. Kalau saya menyarankan jadi semua peran KPU, peran 1, peran 2, peran 3, peran 4 sampai peran 12, 14 ya. 12 itu dijalankan setiap unitnya ini butuh apa, masalahnya apa, dibuang masalahnya. Kalau setiap masalahnya dibuang jadi tidak ada lagi hambatannya. Itu harapannya. Ya harapan jadi, tapi namanya kita kan berupaya. Saya rasa tugas KPU itu bukan tugas yang tugas yang mudah, itu tugas yang luar biasa karena berkaitan dengan konsekuensi dari masyarakat memilih yang tersebar seluruh Indonesia dengan karakter yang berbeda-beda, dengan kemampuan yang berbeda-beda, gitu enggak sesuatu yang gampang. Saya sudah merasakan, saya baru masuk ke wilayah yang tertinggal, itu ngos-ngosan saya. Untuk mencapai itu kita cuma menemui aja ya, belum lagi mengontrol logistiknya, KPPS-nya gimana berjalan atau enggak. Lalu di daerah tertentu untuk mengambil KPS itu merekrut ya. Merekrut KPS itu ada yang tidak tamat SMA untuk di desa itu kan masalah juga. Jadi bagaimana alternatif itu. Saya rasa KPU tetap melakukan evaluasi setelah pasca pemilihan pemilihan umum, kemudian 1 tahun dia mengkoreksi lagi, mengevaluasi 2 tahun berikutnya mempersiapkan lagi gitu. Jadi tidak tuntas-tuntas pekerjaannya untuk membangun bangsa Indonesia yang memiliki sistem demokrasi itu. Benar Bu, memang nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya ya gitu. Setelah melaksanakan kita mengevaluasi, setelah itu kita melaksanakan kembali gitu ya Bu ya. Nah, teman pemilih, ini benar-benar episode yang sangat menarik dan terima kasih banyak Ibu sudah memberikan informasi-informasi nih kepada teman pemilih berkaitan dengan peningkatan partisipasi pemilih ya Ibu. Mungkin ada pesan-pesan nih Bu untuk teman pemilih. Boleh Ibu disampaikan kepada teman pemilih? Oke, baik Mbak Aras ya. Ibu. Ya teman-teman pemilih khususnya yang ada di wilayah Provinsi Bengkulu dan nanti ini juga untuk teman-teman pemilih yang ada di seluruh Indonesia, mari gunakanlah hak pilihnya dengan sebaik-baik mungkin karena rakyat adalah hakim yang menentukan masa depan
bangsa Indonesia dengan memilih pemimpin yang benar, maka Indonesia akan bangkit menjadi negara yang sejahtera dan makmur sebagaimana yang kita harapkan. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Teman pemilih, itulah tadi podcast kita bersama Ibu Dr. Yunisia, iya. MSI ini ya Bu Iya. ya. Terima kasih banyak Ibu Oke. untuk segala materi-materi yang sudah disampaikan Oke. ini ya Ibu. Semoga sampai nih ke teman pemilih, dan teman pemilih jangan lupa dukung terus channel YouTube KPU Provinsi Bengkulu dengan cara like, komen, dan subscribe channel YouTube KPU Provinsi Bengkulu. Saya Arastriana Putri, mohon pamit undur diri teman pemilih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.